Itu heaven itu, di mana tempat manusia dan Tuhan bersekutu, bersatu, unite, fellowship, nggak ada batas. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Kita rasain apa yang dia rasain, kita pikirin apa yang dia pikirin, kita berjalan dengan gaya dia berjalan, kita ngelakuin apa yang dia lakuin, kita ngomongin apa yang dia omongin. Buah tangan kita jadi buah tangannya dia, buah tangannya dia jadi buah tangannya kita. Itu bukan sukses lagi namanya. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, kan? Ya, tanya dulu sama Tuhan. Sekarang, kayak misalnya gini, pernikahan ide siapa? Ide Tuhan. Dia yang tahu itu tujuannya apa. Dia yang bikin kok. Sebelum pernikahan kita ngapain? Kultur modern sebelum pacaran mesti ngapain? Sebelum nikah ngapain? Pacaran namanya. Nah, waktu lu pacaran lu tanya Tuhan dulu nggak? Misalnya yang hal-hal yang seperti itu gitu. Kadang-kadang ya itu tadi yang makanya gue tergedor sekali dengan ungkapannya lu, bro, yang lu bilang gua bos, Tuhan yang jadi pembantu gitu. Tuhan, gue pengen tahu dong purpose lu ke depan. Purpose gue ke depan, lu minta dulu ke depan tuh destiny gue apa sih? Nah, itu kepentingan siapa itu? Gitu. Itu kepentingan siapa? Kadang-kadang kita cuma buat kasih obat buat rasa khawatir dan takut aja sebenarnya. Gue ngapain ya ini, gue bener nggak ya? Nah, caranya untuk ngobatin rasa bener itu caranya apa? Kita tahu ke depan kayak apa? Enggak, harusnya apa? Tuhan ada di situ. Tuhan itu ada buat lu hari ini, besok, dan nanti ke depan gitu. Nggak usah takut ke depannya kayak apa. Bener, gue setuju sama lu. Gue bertobat dari konsep itu sekarang, Dar. Siapa yang nama lu ya itu pokoknya. Itu pokoknya. Iya, gitu. Maksudnya enggak, kehendak Tuhan yang jadi buat saya. Nah, kehendak Tuhan itu musuhnya cuma satu, kehendak saya. Idenya iblis, kehendaknya iblis kalah soalnya. Iya. Kalah. Idenya Tuhan, kehendaknya Tuhan hanya kalah sama satu. Kehendaknya kita dan idenya kita. Dia nggak masuk di situ. Dia mempersilahkan kita untuk sok. I will cooperate with you if you want to cooperate with me. I want to cooperate with you. Gitu. By the way. Sedap. Oh, ini saya Ryan. Ryan, sedap. Ya. Tadi sih ada yang menarik sih dari sharing-sharing sebelumnya tentang stop jadi penonton ya. Nah, stop jadi penontonnya itu seperti apa tuh? Terus ciri-cirinya tuh yang misalnya ciri-ciri seorang penonton tuh seperti apa? Soalnya kan kadang banyak nih orang-orang yang nggak tahu dia tuh atau nggak sadar gitulah kalau dia tuh sebagai penonton gitu. Oke. Can I answer that first, bro? Yes. Thank you, itu aja. Gini, penonton tuh begini. Dia bayar satu. Ciri penonton kan gitu, dia bayar tuh. Jadi ada pengorbanan yang dia mesti lakuin, yaitu dia bayar. Gitu, dia bayar gitu. Kalau yang ditonton kan dibayar. Itu satu. Kedua, penonton paling sok tahu. Paling sok tahu. Mulai dari kalau kita suka nonton bola, ini komentator di TV. Nah, itu kan ada beberapa elemen pertandingan ya. Ada pemain, analoginya pemain bola, boleh nggak? Ya, Ryan. Nah, itu analoginya kita lagi nonton bola ya, gitu. Ada pemain bola, ada wasit, ada official pertandingan, ada official tim, ada penonton di stadion, ada yang komentator di TV, sama ada kita yang nonton di TV, gitu. Yang paling sok tahu itu paling banyak yang nonton TV, gitu. Yang, wah harusnya oper tuh, ganti aja pemainnya. Ya makanya lu nggak jadi manajer karena lu sok tahu. Itu ciri penonton tuh, sok tahu. Kedua, excitementnya hanya sekejap. Kalau pelaku beda excitementnya. Pelaku tuh begini loh maksudnya pelaku. Gua itu kalau masalah ngomong pelaku firman apa segala macam gini. Contoh nih attitude-nya begini. Waktu lu dengar ada orang khotbah, itu lu cuma denger doang atau ada pertanyaan di benak lu seperti ini. Kalau dia bisa khotbah, gue baca Alkitab yang sama, dia khotbah. Dan katanya yang khotbah aja belum tentu masuk surga, nah gue gimana ya? Atau begini, kenapa bisa dapat pewahyuan itu dari Yosua 3 ayat 5? Kok saya nggak dapat? Itu dapatnya gimana tuh?
Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menggiring kita untuk kita jadi pelaku. Karena rasa penasaran itu bikin kita jadi pengen akhirnya. Karena semua orang dipanggil untuk memanggil. Semua orang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Itu semua kita. Semua. Bukan dia doang, gua doang, atau siapa doang, atau pendeta lu doang. Enggak, lu semua. Lu semua. Nah, attitude yang jadi penonton itu yang kayak pengen aman aja gitu loh, ngerti gak sih? Yang tadi si Tidar bilang, gitu. Lu mau jadi Israel atau mau jadi Musa lo? Itu lu mau jadi yang mana nih? Gitu. Lu mau lihat laut belah atau lu gimana tadi? Lu tahu kenapa Tuhan bisa belah tuh laut? Iya. It's a whole different thing itu maksudnya. Dan apalagi anak-anak, kemarin gue lagi ngobrol sama papa rohani gue, dibilang millennials gitu. Nah, anak-anak milenial ini kan sebenarnya gatelan nih sebenarnya. Kalau gatelnya diarahkan ke yang bener, kayaknya seru banget generasi ini. Seru banget. Daripada lu kasarnya begini, boleh ngomong kasar? Ya daripada lu nanya mending lakuin aja dulu. Iya. Lakuin aja dulu, nanti lu rasain gitu loh. Gitu. Ntar mau nambahin? Ya mungkin terlibat sih. Terlibat kalau memang kita penonton, ya itu kan banyak ya, penonton pelayanan, penonton kehendak Tuhan penonton rencana Tuhan. Dan memang harus terlibat. Makanya gue bukan orang yang, walaupun gue gembala senior, tapi gue nggak pernah maksa orang pelayanan. Karena pelayanan itu kan panggilan dan kerinduan. Kalau nggak rindu mah ngapain pelayanan, tuh bisa nyusahin tim gue nanti. Harus dari kerinduan. Nah, mendingan terlibat. Di situ lu akan mulai lihat ya, karena lu yang di dalam tim berbeda sama jemaat. Ketika lu dalam tim, lu lagi bikin video yang jelek, jemaat komplain. Tapi lu yang di tim, lu nyadar, ini tim gue yang bikin sampai bergadang nih. Ini tim gue yang bikin udah sampai keluarin duitnya nih. Ya memang dia nggak sekolah desain, tapi menurut gue udah bagus banget. Nah, karena lu terlibat, lu bisa lihat dari sudut pandang yang dekat. Nah, itu dia. Orang yang terlibat, dia bisa dapat sudut pandang dekat. Makanya jarang komplain, jujur. Orang yang jadi penonton, kemungkinan besar komplain. Gak ada waktu buat komplain. Karena dia terlibat dalam kehendak Tuhan. Nah, masalahnya juga ketika lu terlibat, ini kalau ngomongin kehendak Tuhan, kalau lu terlibat dalam kehendak Tuhan, lu akan apa ya? Kayak Musa, lu akan ngerti hatinya Tuhan. Nah, Israel nggak ngerti hatinya Tuhan, dia cuma bisa melihat Tuhan dari pekerjaannya, dari mujizatnya. Sehingga ketika Tuhan nggak bikin mujizat, yang dia pertanyakan, mana mujizatnya Tuhan? Gitu. Tapi kalau Musa, Tuhan bikin nggak bikin, bahkan Tuhan bilang gini, Musa, lu nggak masuk tanah perjanjian, oke, sama lu. Itu gila banget, bro. Maksudnya Musa nggak terlalu peduli masuk tanah perjanjian, karena menurut dia, berhubungan sama Tuhan, itu lebih dari tanah perjanjian. Yes. Kenapa? Karena Musa dapat hatinya Tuhan, dia naik ke gunung, dia dimarahin Tuhan, dia didisiplin sama Tuhan, tapi Tuhan juga perlihatkan kebaikannya. Gila bro, yang Tuhan cuma kasih lihat punggungnya. Jadi menurut Musa kayak bodoh amat, kayak Paulus kan, ya udah terserah Tuhan, mati ketemu lu, hidup ya buat lu. Jadi kalau mati kena corona, ya nggak apa-apa, paling cuma mati sementara, mati ketemu Tuhan. Nah makanya orang nggak jadi takut corona. Jadi dia berjaga-jaga dari corona karena mentaati pemerintah. Tapi di rumah nggak ada tuh takut corona, udah ya. Walaupun ya jaga-jaga juga cuma nah itu beda ya. Karena buat kita ya kita cukupnya santai, ganti baju. Karena kita mentaati Tuhan, mentaati pemerintah dengan mentaati Tuhan salah satunya. Kita menghormati orang-orang sekitar, karena kalau enggak bini gue cerewet. Ini sudah mandi belum? Udah ganti baju belum? Udah. Tapi mentalitas kita adalah mati buat Tuhan, hidup buat Tuhan. Jadi yang pilih aja. Gitu loh. Nah, ini semua tentang kenapa, sekali lagi kalau lu tanya, gue nggak mau menjustifikasi kayak, oh makanya nih gue kenal Tuhan. Nah, mungkin gue bisa bilang, gue merasa setiap hari gue semakin kenal Tuhan dari sebelumnya. Gitu, gue nggak perlu bandingin sama orang lain. Tapi kalau dilihat gue masih punya kelemahan, gue masih bergumul. Nah, tapi beda kalau kita datang sama Tuhan, nangis sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, datang ke dia, lu akan dapetin hatinya, bro. Lu akan dapetin hatinya. Nah, kalau dapetin hatinya, lu dapetin matanya. Jadi nggak sekedar
nggak sekedar lu bisa melihat Tuhan. Kalau lu lihat Tuhan terus, lama-lama lu melihat melalui Tuhan. Nah, ini yang bikin perbedaan di sini, bro. Iya. Yang bikin perbedaan di sini. Makanya ginosko ya. Paulus bilang kayak gua rela kehilangan segala sesuatu demi mengenal Kristus. Waduh, bro. Lu kayak hari ini kalau gua bikin buku, lu bisa baca buku tentang gua, bisa baca buku tentang Brother Tito ya, Corleone kan. Lu bisa baca buku tentang kita, bisa pelajari. Kalau gue lagi khotbah, datang terus. Wah, gue tahu nih. Tapi kalau khotbah begini, begitu. Gue bersaksi. Wah, lu tahu deh. Lu bisa kumpulin kompilasi kesaksian gue semuanya. Semuanya tentang gue. Lu bisa dengar. Tapi yang paling tahu gue, cuman istri sama anak-anak gue. Ya. Yang paling tahu cuma mereka. Kenapa? Mereka kalau dengar cerita lu, mereka bukan sekedar kenal lu, men. Mereka mengalamimu. Kenapa mereka kenal kamu? Karena mereka mengalami kamu, gitu. Kenapa kita kenal Tuhan? Karena kita nggak mengalami Tuhan. Tuhan lu kayak gimana sih? Alami dulu, jadi lu kenal ntar. Iya. Gitu. Dan yang keren itu yang tadi lu ngomong apa? Kalau kita Allah di dalam kita di dalam, ya kita di dalam Yesus di dalam. Dia pengennya gitu kan? Aku di dalammu, engkau di dalamku. Iya. Kita jadi satu. Nah, berarti gini, apa yang Tuhan lihat, lu lihat. Iya. Apa yang Tuhan pikirin, lu pikirin. Apa yang Tuhan rasain, lu rasain. Itu kalau udah nyampe situ, man, don't go anywhere, man. Itu udah nowhere else to go. Itu udah heaven banget itu on earth itu. Lu bisa rasa apa yang Tuhan rasain. Word, bro. Heaven. Itu. Heaven. Heaven. Itu kata-kata yang penting. Itu surga. Itu heaven itu, di mana tempat manusia dan Tuhan bersekutu, bersatu, unite, fellowship, nggak ada batas. Dia di dalam kita di dalam dia. Kita rasain apa yang dia rasain. Kita pikirin apa yang dia pikirin. Kita berjalan dengan gaya dia berjalan. Kita ngelakuin apa yang dia lakuin. Kita ngomongin apa yang dia omongin. Buah tangan kita jadi buah tangannya dia. Buah tangannya dia jadi buah tangannya kita. Itu bukan sukses lagi namanya. Itu nggak tahu apa itu. Sukses itu nggak gitu. Itu sukses itu beda lagi tuh. Tapi itu bukan. That's another level of success, man. Itu udah ultimate. Ini gue juga baru dapet. asik. Itu asik pertanyaan, asik banget. Ya kenapa istri lu yang paling kenal lu bisa ngikutin gua, lu kumpulin, lu nge-like semua postingan gua, caption gua lu hafal, terserah. Tapi yang paling kenal saya itu istri saya dan anak-anak saya. Kenapa? Karena mereka mengalami Anda. Mengalami banget. Mengalami di bawah, di atas, naik, turun, lagi bagaimana, dialami. Karena firman Tuhan ngomongin tentang pengalaman, bukan pengetahuan. Makan buah pengetahuan justru jatuh. Karena harus dialami Tuhan. Mari kita mengalami Tuhan lah, udah intinya mah gitu. By the way, bro. Sorry ya, cuman I don't wanna take more of your time. Cuman lu bisanya sampai jam berapa? Ya, 20 menit bisa lah. 20 menit lagi, oke. Teman-teman, gue belum makan. Lu belum makan? Lagi puasa atau? Kagak, tadi gua acara dari sore, bro. Oh, enggak, maksudnya kalau lagi puasa. Itu oke. Enggak, kalau enggak sampai makanan gua datang aja. Kalau makanan gua datang jam 12 ya udah jam 12 ya kan. Gua gojek makanan, kalau makanan gua datang baru selesai. Yang perlu diet saya. Oke, next. Siapa lagi? Itu siapa? Vita. Oh, ya. Vita. Mau nanya dong Vita. Kak dan Bung Vito. Ya. Mau balik lagi mirip-mirip sama pertanyaannya si Nugi tadi sih, soal kehendak Tuhan gitu kan. Misalkan dalam hidup itu kan sebenarnya ya lebih baiknya apapun yang mau kita lakukan itu kita nanya sama Tuhan. Ya. Minta tuntunan Tuhan gitu kan. Terus nanti gimana caranya kita untuk ngebedain apa yang nantinya akan kita lakuin itu tuh benar-benar jawaban Tuhan atau sebenarnya ya itu kita lakuin atas pembenaran dari diri sendiri gitu. Me, you? Iya. Gue sih percaya satu keyakinan ya bahwa Tuhan tuntun. Jadi kalaupun gue salah jalan, dia pasti bisa belokin. Nah, kuncinya adalah intim sama Tuhan. Jadi
kalau kita intim sama Tuhan, melekat, kita baca firman, terus kita berdoa bilang gini, Tuhan selidiki hatiku, kalau aku tidak kehendak Tuhan, Tuhan yang atur. Nah, doa itu Tuhan pasti jawab. Tapi doa minta jodoh, Tuhan belum tentu jawab. Jujur bro, karena gini, ada doa-doa yang Tuhan pasti jawab. Tuhan, dewasakan aku. Tuhan, aku yang berjumpa dengan Tuhan. Dia pasti jawab. Pasti jawab yang kayak gitu. Pasti jawab. Kayak, Tuhan, aku jujur bingung mau kuliah kiri, mau kuliah kanan. Aku bingung, tapi jujur Tuhan, aku kayaknya pengen yang kanan. Tapi kalau memang ini bukan kehendak Tuhan, aku minta Tuhan yang tuntun. Kalaupun aku bandel, Tuhan paksa aku untuk stop. Gak mungkin dia biarin. Kalaupun dia biarin, itu karena dia pengen lu ngerasain dibiarin. Supaya pas kita dibiarin, Tuhan, nah ya sekarang supaya lu tahu, baru dia tuntun. Nah, apapun level Tuhan izinkan sampai kita seperti ngerasa dibiarin, sampai bukan dibuat jatuh dulu, sampai kita diajarin buat nabrak gitu ya, mungkin supaya kita belajar tentang sensitifnya dia. Gitu, puji Tuhan, ada hal-hal yang gini, Tuhan gak akan izinin sesuatu lu alami di mana tidak di luar tangannya dia. Bayangin, gue ada 2004 itu gue digerebek. Itu ganja di mana-mana. Gue bener-bener lagi nyimeng, itu limpingan yang keempat dalam mobil. Otomatis itu mobil penuh dengan, otomatis di mobil itu penuh dengan asap kemuliaan Bob Marley. Ya kan? Nah, bayangin. Tapi waktu gue berhenti, terus polisi buka pintu, buka jendela, gue nggak ada SIM. Dan gue bilang, Pak, sorry Pak, saya nggak ada SIM. Supaya gue tinggal langsung nyogok. Polisi bilang, keluar. Pas gue keluar, lampu nyala. Langsung, fill it up, little darling, fill it up. Men, tapi lu tahu, tapi lu tahu polisi ngomong apa? Dia bilang gini, dia balikin STNK gue, dia balikin dompet gue, dia bilang silakan jalan. Mustahil. Dari kejadian itu, ditambah kejadian waktu gue digerebek, waktu gue masuk penjara, itu gue sehari lolos. Karena gue tertangkap cuma sebagai pemakai dan penyedia kos-kosan. Bener-bener gue diluputin bro. Bukan pemakai, tes urin gue bahkan negatif. Gila, gue lagi kumpul kebo, tes urin gue negatif, terus gue sebagai saksi gue cabut. Nah waktu gue sampai kos-kosan, gue bilang sama kakak gue, Bro, namanya Andrew, Bro balik, gue mau ke kos-kosan, karena gue yakin barbu gue ada. Nyampe kos-kosan itu ekstasi 13 biji warna ungu di depan pintu. Iya mahal tuh. Gak ketahuan. Gak ketahuan. Lalu gue buka pintu, nyalain lampu kos-kosan, itu gue bisa lihat 4 meter di depan gue, itu ada ganja berserakan berserta dengan kertas-kertas kedokteran gue. Kenapa nggak kelihatan? Malah ganja teman gue yang di bawah kasur kelihatan. Tetapi kenapa bini gue hamil? Nah, tentu karena perbuatan gue. Tapi separah-parahnya kita berbuat, konsekuensi yang kita harus tanggung itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Jadi ini yang menarik, harusnya kita jadi secure, bukan jadi kurang ajar. Kenapa Tuhan gak izinin gue masuk penjara? Karena mungkin Tuhan tahu gue gak mampu. Mungkin Tuhan tahu gue gak mampu. Dan yang menariknya, temen gue, yang bahkan itu yang gue yang ajarin dia nakal, dia yang ketangkap 5 bulan di penjara. But you know what? Di dalam penjara, dia ketemu Tuhan. Keluar dari penjara, dia nginjilin gue. Dan gereja yang gue bangun, itu cikal bakalnya. Nice. Jadi Tuhan beracara, men. Pasti. Jadi tahu dari mana itu Tuhan punya kehendak atau gue punya aja apa segala macam apa kayak gitu. Gue mau ada satu sharing. Baru terjadi hari ini, bro. Hari ini. Iya, literally hari ini. Jadi begini. Ini anak nih lagi skripsi. Buat yang pernah jalanin skripsi atau gimana terserah, pokoknya tahu kan gitu, lagi jalanin skripsi, pembimbingnya kita ada perlu dong pembimbing kan, kita yang perlu pembimbing, Bu ini gimana, pembimbingnya nggak jawab seminggu, terus ini anak, lu benerin gue kalau salah dong, muka lu muncul dong, nah benerin gue kalau salah ya, nah
dia bilang gini, khawatir kayak seperti nggak muncul karena dia seperti ada, Tuhan kalau lo pengen gua lulus pasti gua lulus kok. Itu kehendak lu Tuhan gitu. Itu kehendaknya Tuhan yang jadi, bukan kehendak gua. Jadi kayak seperti dia nih anak nggak khawatir. Tapi waktu menjalani itu mudah nggak? Nggak mudah banget. Ini gue mesti gimana? Kenapa gua line gua di read doang tapi nggak di reply? Ini gue mesti gimana? Tahu-tahu akhirnya pembimbingnya jawab, terus udah kumpulin aja sekarang. Udah bisa dikumpulin, ya diajuin aja. Wah berarti udah dong selesai pembimbingan. Udah tinggal diajuin sidang, nanti tinggal muncul tanggalnya. Nggak tahu bagaimana. Tahu-tahu ini dosen pembimbing punya asisten dosen. Asisten dosennya lagi kuliah S2. Dia lagi tesis. Dia ngomong ke ini anak S1 yang mau sidang, dia nanya, ini gue mesti gimana ya? Kok dia nggak jawab-jawab? Di situ baru dia tahu, oh gue ngalamin yang kemarin itu supaya gue nerangin sama lo. Gini caranya. Tenang aja, bukannya so agamis ya, enggak. Tapi berserah aja sama Tuhan. Kalau Tuhan pengen lulus, lu bakal lulus. Itu bukan kehendak lu, gini. Nah, tahu dari mana tuh? Kan nggak tahu, kayak seperti Tuhan kayak udah diplot, kayak Tuhan udah punya skrip gitu. Nah, kalau pertanyaannya, ya mungkin buat lu Kak, udah ada skripnya. Buat lu Bung, udah ada skripnya. Buat gua gimana caranya? Alami Tuhan. Itu pertanyaan udah bener. Buat gua kok enggak, buat gua gimana caranya? Bener, pertanyaannya bener, tapi jangan ke gua. Tanyanya ke Tuhan. Bener kata Tidar, ada beberapa pertanyaan yang dia nggak mungkin nggak jawab. Dia pasti jawab. Nah, kalau pertanyaannya kayak begitu, itu kayak pertanyaan seperti ini kan. Tuhan nyatakan kehendakmu supaya gue tahu. Dan gue bakal lakuin. Bakal lakuin nggak masalahnya. Gitu. Karena itu gini loh, kalau kita gagal reputasi dia, kalau kita anak Tuhan terus gagal, reputasi dia dong. Itu kepentingan dia, makanya benar seperti Roma bilang, Paulus bilang di Roma, semua dari dia, oleh dia, bagi dia. Gitu. Destiny lu harus tahu, purpose lu belum tahu apa gimana, itu tahu tuh bukan karena kepentingannya lu sebenarnya, tapi kepentingan Tuhan. Dan bersyukurlah kalau kepentingannya Tuhan, itu hanya satu, kita. You see kayak seperti muter dia. Gitu. Karena sebenarnya kepentingan Tuhan buat kita untuk dinyatakan. Kepentingan Tuhan. Tapi bersyukur kepentingannya Tuhan tuh baik banget. Kepentingan dia cuma satu, kita. Tuhan macam apa itu? Hanya Tuhan kita doang. Hanya Tuhan gue, hanya Yesus gue. Oke. Bagus. Ada lagi mau nanya, teman-teman? Gua. Lu siapa? Tim. Oh ya tim. Oke, tim. Tim. Oke, gue mau nanya, Bang, tadi kan lu bilang kalau setiap apa yang lu lakukan ada konsekuensi. Ya. Nah, waktu itu lu sempet posting tentang anak lu yang pertama tuh, yang tentang ada perlakuan di sekolahnya yang buat dia tuh ya kecewa. Kalau gue boleh bilang sih waktu itu dia dibilang anak haram, dibully ya. Temennya, dia dibully anak haram sama temennya. Yes. Nah itu kan mungkin bagian dari konsekuensi ya Bang. Yes. Dan kalau buat gue sih konsekuensinya ternyata mungkin itu melekat ada di apa ya, di media gitu Bang. Orang bisa searching di media tentang istri lo lah istilahnya gitu. Iya. Nah cara lo untuk menanggulangi itu kepada anak lo itu gimana? Biar anak lo tuh ketika diperlakukan seperti itu dia bisa handle dan tidak melakukannya ke orang lain sih. Iya. Saya mau respon sebentar. Dikit aja. Gue juga pengen tahu. Ini gue baru tahu. Iya. Baru tahu bro. Gue juga pengen tahu nih. Gimana? Gue kaget lo dengernya lo. Maksudnya. Oh wow. Iya betul. Jadi sebelum gue jawab gue kencing dulu ya. Bentar lu. Boleh. Silakan. Enggak, sikat. Oke. Tim, lu tahu dari mana tuh Tim? Ya jadi waktu itu kan Bang Tidar ini bikin snapgram, dia lagi main kayak kartu gitu, terus dia bilang dia pernah dapat perlakuan kecewa tuh apa di sekolahnya. Terus dia bilang di sekolahnya pernah dibully, dan dibully itu dibilang anak haram gitu sama temennya.
teman seumuran ya masih SD tuh, padahal anak yang pertama waktu itu masih SD. Anaknya. Jadi bilang, iya anaknya yang pertama. Dibilang anak haram. Gua waktu lihat gila anak sekarang gini ya ternyata ya. Diajarin apa sama orang tuanya gitu maksudnya tuh. Ya. Ya gue setuju dengan prinsip lu yang waktu tuh. Gue sih nggak pengen anak gue kalau gak ranking ya oke lah, tapi jangan sampai dia tidak melakukan satu kebaikan pun. Iya. Kan lu sampai. Nah, gue pengen denger nih dari beliau. Bokapnya. Ini gue pengen denger dari bokapnya. Soalnya gini, gue juga baru tahu ini kalau ini terjadi. Cuman kalau gila, anak sekarang evil sekali ya, devil sekali. Oh parah bro. Intensinya jahat itu. Iya. Jadi bulinya bukan bully yang kayak, apa namanya? Bukan kayak yang kasar gitu, tapi kayak, are you sure? Itu illegitimate child kayak gitu loh. Jadi kayak lebih kayak bikin kayak jokes gitu kali. Ya tapi anyway mungkin karena didengar dari kalau buat gua sih bro. Apa? Buat gua tetap evil intention itu. Intensinya. Oh iya pasti. Ya. Iya, bisa dibilang blind but evil ya, karena mereka nggak ngerti kan. Ya. Jadi mereka kayak anak sekarang mah bully tuh gila bro. Ya karena kan mereka nonton di TV, nonton di media YouTube gitu-gitu kan. Yeah. Nonton apalah cara mereka jawab. Nah, satu waktu pokoknya anak gue tuh jadi suka nonton horor ya. Berulang-ulang terus nonton horor sampai ngajarin anak gue yang kedua. Nah, pokoknya singkat cerita kita lagi tegur dan ketahuan. Nah, ada satu percakapan di mana akhirnya dia nangis dalam. Dia bilang, ya mungkin karena begitulah hidup aku, gitu bro. Bayangin loh. Itu umur 10 tahun ya. Oh my god. 10 tahun. Nah, terus abis itu ya udah gua langsung peluk. Terus udah akhirnya tanya, kenapa Zu ceritain. Nah, ini perjalanannya panjang karena gua udah bisa dibilang berhasil lah membangun jembatan komunikasi sama anak-anak gua. Akhirnya kita sering bercanda, kita sering ngobrol, kita sering saling doain, kita sering, pokoknya kita udah dalam sih. Jadi memang hubungan kita nggak jauh. Nah, cuman mungkin di situ muncul percakapan, akhirnya sampai ke titik itu. Aku di sekolah dibilangin ini. Ya udah, pertama yang gue lakuin adalah minta maaf. Gue bilang minta maaf kalau kamu harus mengalami, tapi it's true, memang mama hamil dulu baru kamu lahir. Gitu, kita minta maaf dan sebagainya kalau kamu ngalamin, kamu harus dibully. Nah udah, gue minta kamu maafin Dedi nggak? Iya. Baru gue jelasin. Tapi kamu tahu nggak, lahirnya kamu itu keajaiban buat mama sama Dedi. Jadi Dedi berubah salah satunya karena kamu, Tuhan kirim kamu. Karena ya gue ceritain kan, memang gue udah ajarin anak-anak gue tentang seks juga kan, khususnya si Suzu kan. Gue ajarin tentang seks. Kamu tahu kan bahwa ada orang-orang yang memang ya sampai hari ini belum punya anak. Tapi kalaupun anak itu lahir dalam keadaan apapun, setidak ideal apapun, itu karena Tuhan approve dia harus lahir. Gitu berarti bukannya Dedi sama mama percaya kamu lahir, Tuhan percaya kamu lahir. Jadi justru kamu adalah mujizat buat Dedi. Nah itu gue banyak ngobrol. Nah kalau lu mau tahu lebih lengkap, lu buka IG story gue bro, IG TV gue, itu anak gue ada khotbah tentang itu. Jadi iya, jadi ketika anak gue dibully itu, dia ngalamin kebenarannya, terus di ulang tahun dia, tanggal 31 Oktober, for the first time dia khotbah di homeless, orang-orang yang nggak punya rumah. Ya. Dia khotbah di situ, and he preach about identity. Dia ceritain bahwa dia dibully, dia dibilang bukan anak legal, tapi puji Tuhan sekarang aku tahu bahwa aku bukan apa yang orang lain katakan, tapi aku apa yang Tuhanku katakan. Yes. Gitu. Nah, karena kalian sudah dengar cerita ini, coba deh kalian dengar. Anak gue khotbah 15 menit atau 13 menit itu. Gitu. Dan gue sebagai translator, karena anak gue agak susah ngomong bahasa Indonesia, jadi dia khotbah bahasa Inggris, gue translate. Anak lu khotbah bahasa Inggris? Iya. Siapa namanya? Zuriel. Siapa? Zuriel. How old is he? Sekarang dia 12.
Jadi waktu dia khotbah dia umur berapa? Kamu khotbah umur berapa tuh? 11 or 10? Hah? Yang kemarin ya? When you preach, how long ago? Oh iya, ulang tahun kemarin ya? Oh, ulang tahun kemarin yang ulang tahun ke-12. He preached in English at 12. Yes. Ya, kita retarded semua di English. sini berarti. Terbelakang kita mundur jauh banget itu. Hey, nih anak gua nih. Man, respect. So you preach when you 12 in English, entirely in English? Yeah. Wow, praise God ya. Because you preach through your experience, right? Yeah. Aku ceritain yang waktu kamu itu dibully di sekolah. Okay. Yeah, because you don't go through like theological school or something like that. No, you preach by your experience. You preach, hey, this is what happens to me, and you're 12, man. God bless you, God is with you. You have a bright future because God punya kepentingan sama kamu. Gila, gue bingung mesti ngomong apa lagi gue. But can you understand what I'm saying? Anyway, Om ini yang nanti akan main Tarzan 3, Bang. Ya, so ya, abis Tarzan 3, gue bakal main ini Jesus from Galilee. Yeah. Gue 12 lagi ngapain ya? Gue lagi ngaca nih, gue 12 lagi ngapain ya? Lu 12 lagi ngapain lo? Nggak jelas. Gue 12 lagi mulai kunci pintu karena baru belajar nonton bokep dulu. Iya, gue inget banget tuh. Pertama kali gue ke kamar kunci pintu tuh umur segitu, 11-12 tahun tuh. 12 Laserdisc waktu itu, Laserdisc. 12 tuh SMP kelas 1 kan? SMP kelas 1. Kelas 6 lah, 6 akhir. Oh, gue udah ngebokep dari kelas 3 SD, jadi nggak tahu konsep itu. Nggak tahu. Nah, but tadi siapa yang nanya? Tim ya? Tim. Tim. Can you imagine apa rencana Tuhan buat orang nggak pernah tahu loh. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Gara-gara dia dibully, dia bisa jadi kasih kesaksian. Yes. Gitu. Di mata manusia, dia objek bully. Di mata manusia, papa mamahnya bisa jadi gini, lu gagal jadi orang. Iya. Yes. Hey, look what God has done. Gila. Buat gua kesaksian hebat banget. Maksudnya, jadi terserah lu mau illegitimate kek, mau bastard kek, mau nggak haram kek, terserah. Tapi yang ngomongin itu belum tentu bisa. Jadi kesaksian, intinya itu. Iya. Kesaksian gitu. Jadi dia bukan mengabarkan Injil, dia mengabarkan dia mengabarkan Injil dengan cara dia mengabarkan apa yang Tuhan, what God has done for me. Ya. Itu real banget. 12 tahun itu Jesus start preaching in the synagogue. Iya betul. Wow, your son future-nya wah. Amin. Amin. Wow. Tapi gue bilang dia bilang, "Jadi aku jadi pendeta ya, jangan jadi DJ aja," gue bilang. Enggak, karena kalau jadi pendeta duluan problem biasanya. Udah jadi DJ aja. Kalau gue paksa jadi DJ, kalau memang dia mau jadi pendeta, dia akan jadi pendeta. Jadi memang gue nggak arahin mereka jadi pendeta, gue arahin dia jadi yang lain dulu. Jadi aku jadi pendeta ya nggak? Kamu jadi politik aja dulu. Iya. Nah, kamu jadi petani aja dulu. Hah? Gitu kan? Gimana? Nggak, kamu jadi tentara aja, tentara. Mengabri, abri, baris lu. Gitu. Dia langsung bingung. What? Dad, are you on to something? Ayo, ada yang mau nanya lagi? Atau kita soalnya nih kayaknya nih Bapak Gondrong ini yang pakai topi di rumahnya kayaknya mau makan. Nah, gue lagi. Ya. It's nggak ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke? Udah jam segini soalnya. Dan ini kira-kira total itu 3 jam. Oke, kita bakal edit a couple of things. Kita bakal edit a couple of things and thank you banget kalau lu udah bagi hidup lu, dan buat gua nggak ada lagi yang lebih real. Teman-teman boleh kasih lihat mukanya semua dong, kita udah mau selesai. Ya,
keluarin mukanya, tunjukin mukanya. Keluarin muka. Keluarin muka bagaimana caranya? Audio matiin aja dulu. Ayo, show up your face. Tony Montana, where's your little friend? First of all, it was truly a blessing, bro. To have you, to know you, gitu. Blessing banget. Puji Tuhan karena lewat hidup lu Tuhan nyatakan kehendak Dia ya. Gitu. Lewat Tuhan Dia nyatain kedaulatannya Dia kayak apa. And we will pray for you. Kita bakal support lu. Karena up lu, menurut orang mungkin up, menurut kita mungkin up, menurut kita mungkin down, lu lagi down, menurut orang mungkin lagi down. Tapi yang kita tahu pasti kalau up atau down-nya lu, itu Tuhan yang ngatur kok. Dan rancangan Dia kan thought ya, di bahasa aslinya kan rancanganku, aku mengetahui rancangannya Dia bilang gini, I know my thought. Jadi idenya Tuhan terbaik kok buat lu. Amin. I'm grateful. It's an honor, man. Seriously, ini blessing banget buat gue pribadi untuk kenal lu. And I think kita udahin dulu malam ini, biar dia punya waktu, karena dia dari sore juga dia udah istri, biar dia punya waktu sama keluarganya. Because anak umur 12 tahun masih up jam segini, kayaknya dia kurang playtime juga sama the real man of his family, the leader of the family. Bro, gue gak tau gue mesti ngomong apa lagi. Thank you banget. Ikat bro. Thank you banget buat waktunya. Love you man. Ya, kita bakal editin in a couple of days. We thank you very much. God bless Thank you. God bless you bro. Can you pray? Tadi gua Okay. start, lu yang stop kayaknya sedap nih kayaknya. Thank you man. Yuk kita boleh berdoa yuk. Yuk. Bapa, libatkan kami dalam kehendak-Mu, Roh Kudus yang dalam diri kami, biar menjadi tuntunan Tuhan, menjadi kendali di hidup kami. Kami percaya Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi Engkau memberikan kami roh anak Allah yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pengadilan diri. Ya. So Tuhan, ini hidup kami mau serahin sama Tuhan semuanya, biar setiap hari Tuhan semakin mengikis keakuan kami, dan kami senantiasa memberikan hidup kami terus sama Tuhan. Amin. It's not about getting more of you, it's about you getting more of us. Yes. So we bless your name, Father, in the name of Jesus Christ. Amin. Kristus. Amin. Have a blessed rest. Have a blessed bro. Love you all. God bless you guys. Ya, bentar, Amin. gua mau berkata dulu bentar. This is it. This is the end. God bless you all. Thank you. We love you because God loves you first. Dah. Dadah bang. Thank you guys. Dadah. Thank you. Bye bye.